Selamat siang teman-teman pemirsa KRS Indonesia Channel. Selamat datang kembali di channel kami dalam tema Bincang Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas temanya tentang kenyataan, di mana kita berusaha untuk melihat dengan pemikiran kacamata yang jujur sesuai dengan realita apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari untuk ke depan menjadi kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Dalam bahasan kali ini menurut saya dari katanya kenyataan, yaitu jadi kita dalam mencari atau melihat atau menelaah sebuah kejadian atau suatu event itu melihatnya dengan ketenangan dan dengan jujur, tidak dengan menggunakan kepanikan. Biasanya cenderungnya dengan menggunakan atur nafas yang tenang, kita merenung, juga bisa dengan dekat dengan alam, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan hewan yang kita kasihi, hewan peliharaan atau bahkan hewan di sekitar kita, siapapun juga. Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Arkiles yang bisa memberikan sharing lah kepada kita semua. Kita semua saling belajar. Ya. Monggo Pak Arkiles. Ya, kalau dari saya itu pertama itu kita ya dari kehidupan kita yang biasa kita alami setiap hari. Kehidupan kita itu meliputi mulai dari kecil apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita inginkan. Karena seringkali apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan itu kan sering tidak tercapai. Ya, betul. Nah, yang menjadi sumber masalahnya kan di sini. Ya. Kadang terjadi kesalahpahaman di sana. Nah, ketika kita tidak mengingini sesuatu dan ternyata kita tidak mencapainya, bagaimana solusinya? Ya. Sehingga kita tidak menjadi terpuruk. Kan ini yang terpenting sebenarnya. Ya, misalnya dia punya cita-cita ingin menjadi kaya, tapi pada kenyataan dia memperjuangkan bahwa dia sampai menjadi kaya, nyatanya ini mungkin dia ditipu orang atau bagaimana, jatuh. Nah ini kenyataan-kenyataan macam gini ini yang perlu kita kupas dan kritisi dan memberi solusinya apa. Setiap orang boleh punya cita-cita, setiap orang boleh punya keinginan, setiap orang pasti memiliki nilai dirinya masing-masing. Akan tetapi itu bukan merupakan tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama di sini adalah kita menghadapi semuanya itu, kita menerima kenyataan dulu, menerima proses jatuh bangun bahwa kita harus punya spirit, iya. Maka dalam hal ini ya kita harus mempunyai pilihan supaya kita tidak terjebak dengan apa yang menjadi cita-cita atau keinginan itu. Tidak harus bahwa ini yang harus kita capai. Ya, kalau kembali pada level spiritual atau level keagamaan kita masing-masing, bahwa ya mungkin ini tidak dikehendaki oleh yang kuasa, bahwa ini hanya semata-mata keinginan saya tapi bukan keinginan kuasa. Begitupun dalam hal jodoh atau cinta. Pada kenyataannya itu kan seringkali yang kita hadapi adalah orang yang benar-benar kita cintai itu belum tentu itu jodoh kita. Ya kan, belum tentu. Ya. Atau orang yang mungkin hanya seteman, atau orang yang kita anggap biasa-biasa saja, bisa jadi itu jodoh kita. Maka
kita mesti bisa menyadari dan menerima bahwa cinta itu belum tentu jodoh, dan jodoh itu pasti belum tentu cinta. Itu kenyataan bahwa semua orang menginginkan bahwa suatu saat dia ingin hidup dengan orang yang sangat dia cintai, sangat dia kasihi. Tapi pada kenyataan tidak selalu seperti itu. Bagaimana menyikapinya? Ya itu tadi, jodoh ada di tangan Tuhan misalnya. Saya hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Bahwa saya hanya bisa berusaha, berjuang, tapi Tuhan yang menentukan bahwa Tuhan adalah pilihan yang terbaik buatku. Itu membuat kita tenang. Artinya kan kita bisa menerima kenyataan seperti itu. Ini menurut pengalaman dari saya yang saya seringkali jumpai dari dulu saya masih ngajar dengan anak-anak didik, kadang-kadang lesu apa ya, ternyata permasalahannya ya masalah kekasih atau masalah cinta atau masalah ya ditinggal pergi orang tua atau semacamnya seperti itu. Itu dari saya. Sekarang bagaimana dari Mas Yudi? Dari Mas Yudi, silakan. Ya kalau saya sih, ini saya mau, kalau tadi kan yang umum ya. Ya, umum. Ini kan saya mewakili teman-teman di Faham. Biasanya kan orang yang lahir secara fisiknya tidak sempurna itu cenderung menolak kenyataan. Biasanya mereka itu walaupun secara nggak langsung mereka itu ngomongnya seperti ini, kok saya dilahirkan begini toh, padahal saya dulu nggak seperti ini. Misalnya contoh, orang yang lahir matanya nggak, seharusnya dia tidak bisa melihat, pada kenyataan dia tidak bisa melihat. Terus akhirnya mungkin dia mulai frustrasi, mulai itu ya, kalau tidak bisa menerima, tidak bisa menerima itu. Terus itu kalau untuk teman-teman difabel ya. Terus solusinya bagaimana Mas Yudi supaya teman-teman mungkin yang bisa mengalami seperti dengan Mas Yudi itu bisa mempunyai spirit yang sama, bisa survive dalam kehidupan, dalam arti tidak minderan, tidak merasa bahwa kita ini terpuruk atau kita ini kok bisa jadi beda dengan yang lain, tidak seperti kebanyakan. Itu gimana mengatasinya? Yang pertama tuh ya pokoknya segala sesuatu tuh dari diri kita sendiri dulu ya. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bisa. Misalnya teman-teman yang dulunya nggak bisa komputer, bisa main komputer, dulunya nggak bisa HP, bisa main HP kan, seperti itu kan. Dengan cara seperti itu kan orang-orang teman-teman difabel khususnya teman netra seperti saya dan yang lainnya bisa sama dengan yang normal gitu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak minder. Oh jadi mungkin dalam hal ini kan hanya caranya saja, cara untuk mengetahui sesuatu. Misalnya bagi kita yang melihat, kalau guru cukup tulis di papan, ngerti karena memang dia bisa melihat. Kalau untuk yang tidak bisa melihat, berarti dibutuhkan harus ada perabaan langsung. Seperti itu, atau lewat perintah suara. Seperti sekarang kan software kan sudah ada. Jadi itu untuk menggantikan mata itu lewat pendengaran. Kira-kira seperti itu ya. Ya sehingga teman-teman di luar sana yang memiliki keterbatasan fisik atau tunanetra ataupun keterbatasan fisik lainnya tidak harus perlu minder. Bahwa sekarang itu dunia semakin maju, sudah ada banyak kemudahan yang sebelumnya merasa tidak mungkin ya sekarang jadi mungkin. Jadi yang perlu dipupuk adalah semangat ya. Seperti Mas Yudi dan teman-teman yang ada di KRS ini, seperti itu kira-kira. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini kadang tuh saya tuh sering menjumpai orang-orang yang secara fisik memang sudah tua tapi dia kayak nggak mau mengakui ketuaannya. Oh iya, nggak bisa menerima diri. Dandan cantik menor itu.
nggak mau merasa kalau dia udah tua. Nah, ya itu mungkin kalau dari saya itu mungkin nilai diri. Ya nilai diri ini bisa mempengaruhi hal apa saja. Orang sampai melakukan korupsi, sampai nyolong itu juga karena nilai diri. Nilai diri artinya begini. Dia merasa berharga kalau dia bisa sama atau nyanyi yang di tetangga sebelah punya motor baru, aku juga harus punya ini. Meskipun mungkin nggak bisa berusaha harus punya, boleh, tapi asalkan itu dengan cara yang benar. Itu spirit bagus. Yang salah adalah ketika kita terlalu memaksakan apa yang sebenarnya kita tidak bisa. Itu tadi. Akhirnya memperolehnya dengan cara yang tidak benar atau cara yang tidak halal, mencuri atau korupsi, ya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terus juga ada yang sering saya dengar informasi yang masuk di Pak Achilles. Monggo. Sering kali saya itu mendengar berita-berita. Orang frustrasi, ujung-ujungnya bunuh diri. Artinya gini, dia tidak bisa berpikir panjang. Jalan pikirannya itu sempit. Nah sudahlah, ada banyak hal kok. Orang kenapa orang bisa mengambil jalan pintas itu satu, kan memang semua orang menurut dia tuh nggak ada yang mau nolongin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bingung nggak tahu jalan keluarnya. Luar biasa sekali. Begini, mungkin begini. Ya. Untuk mengatasi kebingungan itu kan pertama-tama kan dia harus, orang kalau punya masalah dia istilahnya kan harus ada orang lain atau pihak lain yang bisa menampung masalahnya, atau kasarannya dia harus ada tempat orang yang harus pihak lain yang bertindak seperti tempat sampah untuk biar dia mengeluarkan apa yang menjadi seperti unek-unek atau hal-hal yang dia merasa itu membebani dirinya, dia merasa mengganggu. Misalnya tempat curhat gitu. Iya, tempat curhat, benar. Ya, ini perlu sekali. Dalam arti keterbukaan itu tetap perlu, dan yang lebih penting itu adalah hubungan antar manusia, saling memberikan, saling perhatian, kasih sayang. Dan juga dia harus bisa menerima diri. Tapi masalahnya begini Pak, nggak semua teman curhat atau konselor yang kita temui itu bisa menyimpan rahasia pribadi orang. Bisa. Iya, ini masalah. Ini masalahnya juga di situ masalah. Makanya kan jalan yang ya bukan satu-satunya terbaik, tapi mungkin bisa sedikit memberi solusi. Ya kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Kita ini mau menuju ke mana sih? Kiblat hidup kita itu mau menuju ke mana sih? Kalau pada akhirnya kan juga menuju kematian, kan hidup ini kan masih panjang, masih lebih berharga. Kan ada hal-hal lain yang membuat kita bahagia kan? Tidak harus hal yang kita ingini itu membuat kita bahagia seperti itu. Ya, semua orang mengharapkan cita sejati, tapi kan tidak semua orang juga mendapatkan cita sejati. Betul. Itu kan harus menerima dulu, seperti yang di awal tadi saya katakan. Harus menerima kenyataan itu dulu. Mungkin kita ditolak, kita naksir seseorang ditolak. Jangan langsung dakwah semua perempuan di dunia ini tidak baik. Akhirnya memilih untuk tidak mau lagi ada istri. Ya saya kan sudah mengatakan dari awal toh bahwa cinta itu belum tentu jodoh, dan jodoh itu belum tentu cinta. Karena cinta pun bisa dipelajari, ya kan? Jodoh bisa dicari, seperti itu. Karena semua perempuan itu dijadikan yang kuasa itu baik adanya. Tidak ada yang jelek. Yang jelek adalah penilaian kita sendiri. Nah justru karena penilaian kita ini membuat kita itu terjebak dalam suatu situasi hidup yang membuat kita sendiri tidak nyaman dan bahkan terpuruk. Orang-orang frustrasi itu karena dia terjebak dengan perasaannya sendiri, dan dia tidak mau keluar dari sana, dari zona nyaman itu. Seperti itu.
sepertinya dia terkurung dengan itu. Dan dia nggak berani keluar atau berbuka. Ya dalam artinya kembali lagi, terima kenyataan, terima kesunyataan. Seperti itu. Banyak hal sebenarnya. Ada ya juga teman-teman kita di sini sejak lahir dia nggak tahu orang tuanya siapa, bapak ibunya siapa, tapi dia bisa menerima, bisa survive. Luar biasa sekali. Yang paling terdekat ya sahabat kita Rio Febrianto. Iya. Nah, dia bisa survive, dia bisa cari kerja, dia bisa memaknai hidupnya bahwa saya berterima kasih walaupun saya tidak tahu orang tua saya siapa, bapak saya siapa, ibu saya siapa, saya berterima kasih pada Yang Kuasa bahwa saya dilahirkan ke muka bumi menikmati kehidupan yang indah seperti ini. Meskipun saya tidak sama dengan yang lain. Nah, ini yang mestinya kita menyadari seperti itu. Ya, kunci pertama adalah bersyukur dan berterima kasih karena kita diberi hidup. Itu dulu. Karena dengan hidup ini kita bisa mengejar keinginan kita, hobi kita, ya kan, cita-cita kita. Kalau nggak diberi hidup ya nggak ada keinginan, nggak ada kepingin kawin gitu loh, nggak ada kepingin punya istri, punya suami. Hidup ini yang lebih penting. Makanya jagalah hidup itu, jangan sampai hanya karena masalah cinta, masalah gagal cinta, gagal cita-cita, kita menghabiskan, kita malah menghabiskan hidup kita sendiri atau merusak hidup kita sendiri. Kita harus jadi gila, jadi stres, ya itu istilahnya kan kita tidak menyadari hal yang utama dalam hidup adalah orang hidup dulu. Entah kau warna kulitmu seperti apa, mukamu seperti apa, itu belakangan. Yang penting bahwa sekarang saya sadar, saya hidup. Ya kan, saya hidup maka saya berbuat dan bertindak. Seperti itu kira-kira. Iya. Terima kasih. Bahasan yang sangat menarik juga yang disampaikan oleh Pak Arkiles, Mas Yudi, luar biasa sekali karena dari setiap kata-kata yang disampaikan mengandung pembelajaran yang bisa menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan budaya ketimuran khas dari daerah kita ini kan nerimo. Dalam istilahnya nerimo atau ikhlas. Ketika kita ikhlas terhadap ketidakpastian akan hidup atau masa depan, menjadi petualangan yang menyenangkan. Tapi ketika kita nggak ikhlas, menjadi ketakutan. Ketakutan dan kegelisahan. Betul sekali ya. Lalu ketika kita ikhlas terhadap orang lain yang lebih baik dari kita, yang terjadi motivasi, semangat. Kalau kita tidak ikhlas, yang terjadi kedengkian, iri hati. Yang rugi tentu kita sendiri, betul. Curiga, minderan. Lalu ketika kita tidak ikhlas terhadap perbedaan pendapat, yang terjadi nanti diskriminasi, pertengkaran. Tetapi ketika kita ikhlas, yang terjadi toleransi, akhirnya kan menjadi berkah. Iya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kami ya. Kita saling belajar, saling berbagi. Nanti kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ada rahasia daripada hidup adalah memberi, saling memaafkan, saling memberikan kasih sayang, atensi, dan apresiasi. Itu tidak ada habisnya selama kita masih hidup. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kita semua, namo budaya. Om Swastiastu, namo budaya. Salam sejahtera, selamat siang dan tetap semangat.